Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjadi muslim sejati bukanlah perkara yang mudah. Ada banyak tantangan sekaligus rintangan. Terlebih kebaikan tidak mungkin hadir kecuali dengan pembiasaan dan ketekunan. Oleh karena itu, strategi terbaik untuk terus-menerus meningkatkan kualitas iman dan Islam kita tiada lain kecuali dengan semangat melakukan pembiasaan yang kadangkala harus dilakukan dengan sedikit pemaksaan. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Kebaikan itu tradisi, sedangkan keburukan terjadi karena kebutuhan. Barang siapa yang dikehendaki mendapat kebaikan oleh Allah, niscaya dia menjadikannya mengerti dalam hal agama." Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikian pula mengenai sifat-sifat yang lain harus diterapi dengan melakukan kebalikannya sampai tujuan baik tercapai. Dengan cara melaksanakan ibadah secara kontinu dan melawan syahwat dengan terus-menerus, warna batin akan menjadi menarik. Oleh karena itu, dapat dipahami dengan jelas hikmah dari diwajibkannya sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Semua itu adalah sarana agar muslim memiliki kebiasaan baik yang dapat mencegahnya dari berbuat dolim dan tercela. Bahkan Rasulullah senantiasa berusaha menanamkan kebiasaan baik ini dalam setiap waktu. Di malam hari, beliau sholat malam hingga bengkak tapak kakinya. Di siang hari, beliau tak pernah berhenti dari jihad fisabilillah. Dan sehari semalam beliau tak pernah lepas sholat tepat waktu secara berjamaah. Sahabat kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita perlu menata diri kembali. Sebagaimana sebisa mungkin kita mampu menjadi seorang muslim yang memiliki kebiasaan baik sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin susah, mungkin lelah, tetapi harus kita paksakan. Ibadah mungkin lezat bagi yang sudah terbiasa dan merasakan manfaatnya, tetapi tidak demikian bagi yang belum terbiasa. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim berkata, sesuatu yang bermanfaat bagi manusia rata-rata tidak mengenakan, namun sesuatu yang membahayakan justru akan mengasihkan, dan sebab kehancurannya adalah suatu hal yang menyenangkan. Bangun di tengah malam misalnya, jelas ini bukan perkara yang asyik bagi yang belum terbiasa. Tetapi siapa yang mampu membiasakan diri bangun malam, niscaya momentum tengah malam itu akan sangat menyenangkan. Sebab ada manfaat langsung yang dapat dirasakan ketika melakukan amalan sunnah Nabi yang utama itu. Seperti orang yang baru belajar mengemudikan mobil. Ketika ia baru belajar, seluruh pikirannya seolah-olah berada dalam tekanan. Tangan, kaki, bahkan leher nampak sangat kaku. Menginjak pedal gas pun juga ragu-ragu. Apalagi ketika harus menginjak dan melepas pedal kopling.
Tetapi seiring dengan kerasnya latihan, akhirnya mengemudikan mobil itu sama sekali bukan menjadi beban. Sahabat kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari kita mungkin merasa biasa saja tidak membaca Al-Qur'an sehari, tidak bangun malam, atau bahkan mungkin tidak bersedekah. Padahal selamanya kita tidak akan mampu membaca Al-Qur'an setiap hari, bangun di tengah malam, apalagi sedekah setiap hari. Manakala memang tidak ada niat yang kuat dalam diri kita sendiri. Sampai-sampai Nabi harus melakukan sholat sunnah 12 rakaat di siang hari, manakala ada malam harinya beliau lewati tanpa tahajud. Semua itu adalah wujud nyata kesungguhan beliau dalam membiasakan diri berbuat yang baik. Tidakkah kita ingin mengikutinya? Untuk itu perlu adanya paksaan dalam diri kita sendiri agar mampu melakukan kebiasaan amalan baik. Mungkin pada awalnya akan sangat berat, tetapi seiring berjalannya waktu, hal itu akan menjadi biasa dan insya Allah kita akan memperoleh manfaat luar biasa baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Apabila ada salah dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.